Di depan gedung kaca yang megah, Miranda sang konglomerat cantik menangis tanpa bisa menahan air mata. Semua orang mengira ia cuma drama, sampai seorang santri miskin bernama Umam datang naik motor tua, cuek, tenang, dan sama sekali tidak terpesona. Ia diremehkan, difitnah, dan nyaris dihancurkan, tapi Miranda justru semakin nekat membelanya. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara mesin motor tua itu batuk-batuk seperti orang yang menahan dingin. Umam menepuk sedikit bodi yang catnya pudar, seolah minta maaf karena harus dibawa masuk ke kawasan yang bukan tempatnya. Di kiri kanan, mobil mengilap keluar masuk pelataran gedung kaca yang tinggi. Wajahnya seperti cermin, memantulkan langit dan memantulkan manusia yang lewat tanpa peduli. Umam memarkir motor di ujung luar, tepat di dekat pot tanaman besar. Ia menurunkan standar pelan, supaya bunyinya tidak terlalu keras. Di jok belakang, ada paket ukuran sedang. Bungkusnya rapi, lakban masih baru, dan di sudutnya tertempel label alamat yang membuat Umam merasa makin kecil. Wiratama Group. Gedung Pusat. Lantai 20. Ia menatap sejenak tulisan itu, lalu menarik napas dalam. Di saku kemejanya ada uang receh yang sudah ia pisahkan untuk ongkos pulang dan bubur ibunya. Di kepala, ada suara ibunya yang selalu sama, lembut tapi menekan hati. Mam, kalau capek, istirahat sebentar. Jangan memaksa. Umam menggeser paket ke pelukannya. Ia mengenakan peci hitam yang sudah mulai pudar di pinggir, merapikan kerah kemeja putih yang tidak lagi seputih dulu, lalu melangkah ke arah pintu samping seperti yang tertulis di papan kecil. Belum sampai pintu, satpam yang berdiri di pos depan menoleh. Pandangannya jatuh ke motor tua Umam lebih dulu, lalu naik ke baju dan peci, lalu berhenti lama di wajah Umam yang tenang. Kurir? Suara satpam itu sengaja dibesarkan. Iya, Pak. Umam menjawab sopan. Satpam mendekat, lalu mengelilingi motor itu seperti orang memeriksa barang rongsok. Masuknya lewat mana? Saya ikuti papan petunjuk, Pak. Lewat pintu samping. Satpam menyeringai. Ya bener. Pintu samping. Jangan lewat depan. Ini area tamu penting. Umam mengangguk. Baik, Pak. Satpam menahan langkah Umam dengan satu telapak tangan yang ditempelkan di dada. Tunggu dulu. Kamu parkir sini? Ini tempat bersih. Motor kamu bocor oli enggak? Umam menahan napas. Enggak bocor, Pak. Saya rawat. Satpam mendengus. Rawat katanya. Motor begini MAH kalau bukan bocor oli, bocor malu. Beberapa orang yang baru turun dari mobil menoleh. Ada yang menatap cepat lalu melengos. Ada yang menatap lama seolah Umam bagian dari pemandangan yang salah. Umam menguatkan pegangan pada paket. Ia tidak mau marah. Marah cuma bikin dadanya panas dan bikin pikirannya gelap. Saya cuma antar paket, Pak. Sebentar saja. Satpam menurunkan tangan, tapi matanya masih menekan. Antar aja, abis itu pergi. Jangan keluyuran di lobi. Ngerti? Ngerti, Pak. Umam berjalan ke pintu samping. Saat pintu itu terbuka, udara dingin dari dalam menyergap kulitnya. Aroma wangi ruangan, lantai mengilap, dan cahaya putih yang merata membuat Umam seperti masuk ke dunia yang tidak punya debu. Di dekat resepsionis, seorang perempuan berkemeja rapi menatapnya dari atas sampai bawah. Tatapannya bukan sekadar menilai, tapi seperti menyusun alasan untuk meremehkan. Ada perlu apa? Tanya resepsionis itu, tanpa senyum. Antar paket. Umam mengangkat paket sedikit. Penerimanya bagian legal, atas nama Pak Galih. Perempuan itu mengetik cepat, lalu menatap lagi. Taruh di meja itu. Jangan berdiri dekat sini. Umam melirik meja kecil di sudut, jauh dari meja utama. Ia mengangguk, meletakkan paket dengan dua tangan, lalu berdiri di dekat pilar. Ia menunggu. Ia tidak pernah suka menunggu di tempat seperti ini. Setiap detik terasa seperti waktu yang bisa ia pakai untuk pekerjaan lain. Di belakangnya, pintu putar terus bergerak. Orang-orang masuk, tertawa kecil, bicara cepat, membawa kopi, membawa laptop, membawa wajah yang tidak punya ruang untuk orang seperti Umam. Sesekali, ada yang melirik ke arah pilar, lalu berbisik pada temannya. Ada tawa yang ditahan, ada bibir yang mencibir.
Umam menatap lurus ke depan. Ia mengingat pesan gurunya di pesantren dulu. Kalau kamu dihina, jangan ikut rendah. Kamu cukup jadi orang yang Allah lihat baik. Ia menelan pahit itu dan menyimpannya dalam dada, seperti menyimpan batu kecil agar tidak hanyut. Beberapa menit kemudian, lift terbuka. Seorang pria berjas turun, langkahnya cepat, wajahnya tegang. Begitu melihat paket di meja sudut, ia langsung mendekat. Matanya tajam, suaranya lebih tajam. Kurirnya mana? Resepsionis menunjuk pilar. Itu, Pak. Pria itu menoleh, lalu menatap Umam seperti menatap orang yang sudah salah sebelum bicara. Kamu yang antar? Iya, Pak. Pria itu merampas paket, memeriksa segel, lalu menghela napas panjang seolah lelah menghadapi hidup. Kenapa telat? Umam menahan diri. Tadi jalan macet, Pak. Saya juga harus putar karena tidak boleh lewat depan. Pria itu mendengus. Alasan. Kamu kerja itu harus tepat waktu. Ini dokumen penting. Umam menunduk. Maaf, Pak. Pria itu menatap sepatu Umam yang sedikit berdebu. Kamu masuk sini jangan bikin lantai kotor. Orang kaya keluar masuk sini, kamu bawa debu. Umam mengangguk lagi. Maaf, Pak. Saya pergi sekarang. Pria itu melengos tanpa menatap. Iya, keluar. Cepat. Umam bergerak menuju pintu samping. Langkahnya tenang, tapi di dadanya ada rasa yang terus dikunyah. Bukan sekadar malu, melainkan rasa seperti diperas pelan-pelan sampai tidak ada sisa. Di ambang pintu, Umam sempat menoleh sebentar. Bukan karena ia ingin membalas, tapi karena ia merasa ada mata yang sedang menatapnya. Lift terbuka lagi. Seorang perempuan keluar, langkahnya pelan, bahunya tegang. Rambutnya rapi, wajahnya cantik, tapi pucat seperti orang yang tidak tidur semalaman. Mata perempuan itu basah, dan saat ia menunduk sedikit, air mata jatuh satu, lalu dua, menelusuri pipi dengan jelas. Ia tidak menutupi. Ia seperti tidak peduli siapa yang melihat. Pria berjas itu langsung berubah sikap. Nona Miranda. Miranda tidak menjawab cepat. Ia menatap pria itu, lalu menatap Umam yang berdiri di pintu. Pandangannya berhenti di peci Umam, lalu turun ke tangan Umam yang memegang tali tas punggung, lalu kembali ke wajah Umam yang datar. Miranda berkata pelan, tapi suaranya terasa menahan gemetar. Kalian kenapa kasar begitu? Pria berjas kaku. Ini cuma kurir, Nona. Prosedur. Prosedur itu bukan alasan buat merendahkan orang. Miranda menelan napas. Dia kerja. Pria itu tertawa kecil, cepat-cepat ditahan. Nona, dia bikin lantai kotor. Orang seperti... Miranda memotong dengan tatapan tajam. Orang seperti apa? Ruangan terasa menegang. Resepsionis pura-pura sibuk. Beberapa karyawan menoleh, menikmati drama yang tidak biasa. Miranda tetap berdiri, air mata masih jatuh tapi matanya seperti pisau. Umam menunduk sopan. Ia tidak ingin jadi alasan pertengkaran orang kaya. Ia sudah cukup punya masalah sendiri. Tidak apa-apa. Umam berkata singkat kepada Miranda, seolah mengakhiri semua. Miranda menatapnya, seperti tidak percaya. Kamu tidak marah? Umam mengangkat wajah sebentar. Marah tidak bikin paket sampai lebih cepat. Jawaban itu datar, bahkan terdengar cuek. Tapi justru itu membuat Miranda terdiam. Semua orang yang selama ini mendekatinya selalu punya nada lain. Nada memohon, nada mencari celah, nada ingin diangkat. Umam tidak punya itu. Ia seperti tidak membutuhkan apapun darinya. Miranda merasa dadanya seperti ditarik ke arah yang aneh. Umam mengangguk sopan, lalu berjalan keluar. Ia melewati pintu kaca, melewati satpam yang kembali menatapnya dengan jijik, lalu menuju motornya. Di belakang, Miranda berdiri seperti patung. Air mata masih mengalir. Ia menatap punggung Umam yang makin jauh, dan di saat yang sama ponselnya bergetar. Nama ayahnya muncul di layar. Miranda menutup mata sebentar sebelum mengangkat. Iya, yah. Suara di seberang tidak memakai salam, tidak memakai lembut. Kamu di mana? Di kantor. Bagus. Dengar. Makan malam besok kamu harus hadir. Sama Raka. Miranda menggigit bibir. Aku tidak mau. Ini bukan soal mau atau tidak. Suara itu dingin. Kalau kamu menolak,
Ibu kamu pindah rumah sakit. Miranda membeku. Kata rumah sakit itu seperti paku yang ditancap ke jantung. Ia menatap kaca gedung, melihat pantulan wajahnya sendiri yang basah. Ayah jangan. Suaranya pecah. Aku sudah terlalu lama sabar. Kamu itu pewaris. Kamu harus nurut. Raka itu solusi. Solusi untuk siapa? Miranda berbisik. Untuk keluarga. Telepon ditutup. Miranda memegang ponsel dengan tangan gemetar. Nafasnya tidak teratur. Air mata makin deras. Ia berusaha berdiri tegak, tapi lututnya seperti hilang tenaga. Di luar, Umam sudah duduk di motor tua. Ia memasang helm yang sudah kusam. Ia menyalakan mesin. Suara motor itu keras sebentar, lalu stabil. Umam siap pergi, tapi ia merasa seperti ada sesuatu menahan, sesuatu yang membuatnya menoleh tanpa sengaja. Di balik kaca, ia melihat Miranda. Perempuan itu menangis, tapi bukan tangis manja. Tangisnya seperti orang yang ditenggelamkan perlahan. Umam tidak tahu siapa dia, tapi Umam tahu tatapan itu. Tatapan orang yang sedang dipaksa hidup untuk orang lain. Umam menunduk sebentar, menahan rasa yang muncul tiba-tiba. Ia tidak boleh ikut campur. Ia hanya kurir. Ia punya ibu yang menunggu obat. Ia punya utang yang menunggu dibayar. Ia punya hidup yang sudah penuh. Ia memutar gas pelan. Motor bergerak keluar. Angin membawa suara gedung itu menjauh. Namun di sisi lain, Miranda menatap motor tua itu pergi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia iri pada seseorang yang tidak punya apa-apa, tapi tampak seperti punya kebebasan. Sementara itu, di dalam gedung, pria berjas yang tadi memarahi Umam berjalan cepat ke lift. Ia membuka ponsel, mengetik pesan singkat pada seseorang. Yang kurir itu datang lagi tadi. Sudah saya tekan. Dia terlihat dekat sama Nona. Pesan itu terkirim. Di lantai atas, seorang pria bernama Raka membaca pesan itu sambil tersenyum tipis. Senyumnya tidak hangat. Senyumnya seperti orang yang baru menemukan pintu untuk masuk ke kelemahan orang lain. Di jalanan, Umam memacu motor tua, menembus macet. Ia tidak tahu kalau langkah kecilnya di lobi tadi baru saja menggeser batu pertama dari runtuhan besar yang akan menimpa banyak orang. Dan di tengah suara mesin tua, Umam hanya mengulang satu doa pelan agar kuat. Allah, jaga ibu. Jaga aku dari marah yang membuatku lupa diri. Pagi itu Miranda datang lebih awal dari biasanya. Ia turun dari mobil tanpa menunggu sopir membukakan pintu 2 kali. Langkahnya cepat, tapi dadanya seperti tertahan beban yang tidak kelihatan. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat punggung santri kurir itu, tenang, cuek, dan pergi tanpa menoleh. Di lobi, orang-orang mulai berdatangan. Suara sepatu hak, suara pintu kaca, suara tawa kecil yang dibuat halus. Semua terdengar seperti biasa, tapi bagi Miranda semuanya terasa mengganggu. Ia berdiri di dekat pilar yang kemarin jadi tempat Umam menunggu. Miranda berpura-pura memeriksa ponsel, padahal matanya terus mengarah ke pintu samping. Ia menunggu suara batuk mesin motor tua itu, menunggu langkah kaki yang tidak terburu-buru. Beberapa karyawan lewat, melirik Miranda, lalu saling menatap. Bisik-bisik kecil mulai hidup. Nona Miranda ngapain pagi-pagi di sini? Kayak nunggu orang. Miranda pura-pura tidak dengar. Ia pernah jadi bahan bisik sejak kecil, tapi kali ini beda. Kali ini ia tidak berdiri untuk menjaga gengsi. Ia berdiri karena ada rasa aneh yang membuatnya tidak tenang, rasa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diancam. Saat pintu samping terbuka, Miranda menegakkan punggungnya. Umam masuk sambil memeluk paket lain. Masih peci hitam, masih kemeja putih, masih wajah yang tenang seperti air sumur. Ia tidak menatap kemana-mana. Ia hanya berjalan ke meja sudut seperti kemarin. Miranda melangkah cepat. Kamu. Umam berhenti, menoleh. Iya. Namamu siapa? Umam terlihat heran, tapi tetap sopan. Umam. Miranda menelan ludah. Umam. Kemarin aku lihat mereka kasar. Aku minta maaf. Umam mengangguk sekali. Tidak apa. Miranda menahan napas. 2 kata itu lagi, seolah kejadian kemarin tidak layak disimpan. Seolah hinaan orang kaya hanya angin lewat. Miranda mengeluarkan amplop dari tas. Amplop itu tebal, isinya uang yang biasa ia pakai untuk hal sepele seperti makan malam. Ia sodorkan ke Umam.
Ini buat kamu. Anggap ganti rugi. Umam menatap amplop itu sebentar, lalu menggeleng pelan. Maaf, saya tidak bisa. Miranda kaget. Hampir semua orang menerima pemberiannya tanpa menolak. Bahkan orang yang pura-pura menolak pun biasanya tetap mengambil pada akhirnya. Kenapa tidak bisa? Suara Miranda sedikit naik. Umam tetap tenang. Saya kerja ada tarifnya. Kalau lebih, saya takut. Takut apa? Miranda menahan kesal. Takut Allah tanya. Umam menjawab pelan, datar, tidak dibuat-buat. Miranda terdiam. Ia seperti baru diingatkan sesuatu yang sudah lama ia buang jauh. Selama ini orang-orang hanya bicara tentang aturan, kontrak, dan keuntungan. Tidak ada yang bicara soal takut pada Allah di tengah gedung kaca seperti ini. Miranda menyimpan amplop itu lagi, tapi hatinya tidak merasa menang. Ia justru merasa kecil. Ia mencoba cara lain, suaranya dibuat lebih lembut. Kamu kerja kurir terus. Umam mengangguk. Iya, sementara. Kenapa sementara? Umam menatap paketnya, lalu menatap lantai, seolah ia sedang memilih kata. Ibu saya sakit. Saya harus bayar obat. Saya juga punya utang pesantren. Miranda menelan ludah. Ada hangat yang tiba-tiba menjalar, bukan hangat nyaman, tapi hangat yang menyakitkan. Ia membayangkan seseorang menahan lapar demi obat ibunya, sementara ia di rumah dipaksa menikah demi nama keluarga. Miranda mendekat sedikit. Kamu tinggal di mana? Di gang kecil dekat terminal. Umam menjawab singkat, lalu seperti sadar, ia menambahkan, maaf, saya harus antar paket. Miranda menahan langkah Umam dengan suara, bukan tangan. Tunggu sebentar. Aku bisa kasih kamu kerja tetap di sini. Gaji lebih baik. Kamu tidak perlu dihina. Umam menatap Miranda untuk pertama kalinya lebih lama. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya seperti menyimpan lelah. Saya tidak bisa kerja di sini. Miranda merasa seperti dipukul. Kenapa? Umam menggeleng. Tempat saya bukan di sini. Miranda ingin tertawa, tapi yang keluar justru sesak. Ia yang punya semuanya justru sering merasa tidak punya tempat. Ia yang tinggal di rumah besar justru sering merasa hanya tamu dalam keluarganya sendiri. Suara sepatu berlari terdengar. Manajer yang kemarin marah datang, menatap Miranda dan Umam dengan wajah curiga. Ia pura-pura tersenyum. Nona Miranda, ada apa ya? Suaranya manis, tapi mata dan rahangnya kaku. Miranda menatap manajer itu tajam. Tidak ada. Kamu kerja saja. Manajer tertawa kecil, lalu menoleh ke Umam. Kamu jangan macam-macam. Jangan dekat-dekat Nona. Umam tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sopan, lalu berjalan menuju pintu samping lagi. Miranda menatap punggung Umam, lalu tanpa sadar mengejar satu langkah. Umam. Umam menoleh. Miranda menahan napas, seolah ada pengakuan yang hampir keluar, tapi ia menelan lagi. Hati-hati di jalan. Umam mengangguk lagi. Baik. Umam pergi. Pintu samping menutup. Miranda berdiri sendiri, terasa kosong, tapi juga terasa hidup. Ia sadar ia baru saja berhadapan dengan orang yang tidak bisa ia beli, tidak bisa ia tekan, dan justru itu yang membuatnya ingin mendekat. Manajer itu menatap Miranda sebentar, lalu berjalan cepat ke lift. Saat pintu lift menutup, ia mengeluarkan ponsel, mengirim pesan pada orang yang sama seperti kemarin. Nona makin dekat sama kurir itu. Dia nolak uang. Hati-hati, dia bukan tipe biasa. Miranda tidak melihat itu. Ia kembali ke mejanya, tapi pikirannya sudah jauh. Di layar laptop, ia membuka data yang bisa ia akses sebagai pemilik. Ia mencari nama perusahaan kurir, lalu mencari daftar pengantar yang masuk gedung kemarin. Nama itu muncul lagi. Umam. Di samping nama itu ada alamat, nomor telepon darurat, dan nama seorang perempuan, Salamah. Miranda menutup layar cepat, seperti orang yang baru menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi tangannya kembali membuka, karena hatinya tidak bisa berhenti. Di ruangan lain, ayah Miranda sudah duduk menunggu rapat. Raka ada di sampingnya, senyum rapi, jas mahal, kata-kata manis. Besok aku pastikan Miranda setuju. Raka berkata pelan, seolah ini cuma urusan bisnis. Aku tahu cara membuat orang memilih. Ayah Miranda mengangguk. Yang penting keluarga aman.
Raka tersenyum tipis. Aman bagi mereka, tapi neraka bagi orang lain. Di saat yang sama, di jalanan, Umam memacu motor tua sambil menahan pusing karena belum makan. Ia memikirkan ibunya yang harus kontrol besok. Ia tidak tahu, namanya baru saja diketik oleh perempuan paling berkuasa di gedung kaca, dan itu akan mengubah jalannya hidup. Malam turun pelan di gang sempit dekat terminal. Lampu kuning menggantung di depan warung, dan suara kendaraan dari jalan besar terdengar seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Umam memarkir motor tuanya di depan kontrakan kecil, dindingnya tipis, pintunya berderit, tapi disitulah ibunya menunggu. Ia masuk pelan, takut membuat ibunya terkejut. Di dalam, hanya ada kipas kecil yang berputar lemah. Bu Salamah berbaring, tubuhnya kurus, tapi matanya masih hangat saat melihat Umam. "Mam pulang." Suara ibunya pelan. Umam duduk di samping ranjang, memegang tangan ibunya yang dingin. "Iya, Bu. Maaf kalau telat." Ibunya menggeleng. "Yang penting kamu selamat." Umam memaksakan senyum. Ia tidak ingin ibunya melihat beban. Tapi ibunya tahu. Ibu selalu tahu walau anaknya menutup rapat. "Kamu dimarahi orang kaya lagi." Bu Salamah berkata lirih, bukan bertanya, tapi menyebut seperti membaca garis di wajah Umam. Umam menunduk. "Sedikit, Bu." Bu Salamah mengusap tangan Umam dengan jari yang lemah. "Jangan benci mereka." Umam menahan napas. Umam tidak benci. Umam cuma capek. Ibunya meneteskan air mata. "Allah lihat. Sabar itu berat, tapi sabar itu tinggi." Umam mengangguk. Di sudut ruangan ada tas kecil berisi obat. Ia membuka, menghitung satu persatu. Beberapa sudah tinggal sedikit. Ia mengingat loket rumah sakit, mengingat angka yang harus dibayar. Setelah menyiapkan air hangat dan bubur sederhana, Umam duduk di lantai dengan buku catatan. Buku itu penuh angka. Uang masuk, uang keluar, tanggal kontrol, dan satu baris yang selalu membuat dadanya tercekik. Utang pesantren. Ia menulis pelan, menambahkan catatan baru, lalu menutup buku itu cepat, seolah takut melihatnya terlalu lama. Di luar, suara anak-anak kecil berlari. Ada tawa. Ada hidup yang tidak tahu soal utang dan sakit. Umam menatap pintu, lalu menatap ibunya lagi. "Bu, besok Umam antar ibu kontrol." Bu Salamah tersenyum tipis. "Kalau kamu tidak ada uang." Umam menahan sesak. "Umam cari." Bu Salamah menggeleng pelan. "Jangan sampai kamu jual diri." Umam menatap ibunya, matanya panas. "Umam tidak akan jual diri, Bu. Umam cuma jual tenaga." Ibunya menghela napas panjang. "Kalau sudah tidak kuat, minta sama Allah." Umam mengangguk. Ia pergi sebentar keluar kamar, mengambil wudhu dengan air dingin. Lalu ia sholat di ruang sempit itu. Sujudnya lama, seperti orang menahan runtuh. Di dalam hati, ia tidak meminta kaya. Ia hanya meminta ibunya diberi napas lebih panjang. Saat sholat selesai, ada suara ketukan di pintu kontrakan. Umam kaget. Jam sudah malam. Ia membuka pelan. Seorang anak kecil tetangga berdiri sambil memegang kertas. "Mas Umam, ini tadi jatuh dari bawah pintu." Umam menerima kertas itu. Surat rumah sakit. Ia membaca cepat. Lalu tubuhnya terasa kehilangan tenaga. Isinya singkat, tapi keras. Biaya harus dibayar besok. Kalau tidak, layanan akan dihentikan. Umam memejamkan mata. Ia menempelkan kertas itu ke dada, seolah menahan sakit agar tidak terdengar. Ia kembali ke dalam, menyelipkan surat itu di bawah bantal supaya ibunya tidak melihat. Bu Salamah menatapnya. "Kamu kenapa, Mam?" Umam memaksakan suara tetap normal. "Tidak apa, Bu. Cuma capek." Bu Salamah menatap lama, lalu mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Ia tahu anaknya sedang bertarung. Di tempat yang jauh, di rumah besar yang sunyinya seperti penjara, Miranda berdiri di balkon kamar. Lampu kota terlihat indah dari atas, tapi hatinya tidak pernah merasa indah. Di belakangnya, suara ayahnya masih terdengar dari ruang kerja. "Besok kamu makan malam sama Raka. Jangan ulangi." Miranda menggenggam pagar balkon sampai jemarinya putih. Ia menahan air mata, lalu teringat wajah Umam yang menolak amplop tanpa takut kehilangan peluang. Miranda mengambil ponsel, membuka data rumah sakit yang ia temukan dari sistem kantor,
lalu mencari nama Bu Salamah. Ia menemukan nomor administrasi, menatap lama, lalu menekan tombol panggil. Suaranya pelan saat telepon tersambung. Saya mau bayar biaya pasien atas nama Salamah. Petugas di seberang terdengar kaget, tapi Miranda memotong sebelum ditanya banyak. Catat sebagai bantuan anonim. Jangan sebut nama saya. Ia menutup telepon, napasnya bergetar. Ia ingin bilang ini hanya kasihan. Tapi di dadanya, ada rasa lain yang tidak mau mengaku. Miranda menatap langit malam. Allah, kalau ini salah, hentikan. Kalau ini benar, kuatkan. Di gang sempit, Umam menatap wajah ibunya yang mulai tertidur. Ia tidak tahu malam ini ada seseorang yang baru saja menyalakan lilin kecil untuk hidupnya. Lilin yang akan membuat banyak orang marah saat cahaya itu mulai terlihat. Pagi itu langit mendung, tapi panas kota tetap menempel di kulit. Umam mengangkat ibunya ke jok belakang motor tua dengan hati-hati. Bu Salamah dibalut jaket tipis dan selendang. Tubuhnya ringan seperti orang yang terlalu lama menahan sakit. Umam menahan napas setiap kali motor melewati jalan berlubang. Takut guncangan kecil membuat ibunya makin sesak. Sampai di rumah sakit, antrean sudah panjang. Bau obat bercampur bau kopi murah dari kantin. Umam menarik kursi roda, mendorong ibunya pelan, lalu menatap jam di dinding yang berdetak tanpa peduli. Di loket administrasi, Umam menyerahkan berkas. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut bicara, tapi karena ia tahu angka yang akan disebut selalu lebih besar dari yang ia bawa. Petugas loket mengetik lama, lalu menatap layar dengan alis naik. Atas nama Salamah. Ya, Mbak. Petugas itu menekan beberapa tombol, lalu wajahnya berubah kaku. Mas, ini ada tunggakan dan denda. Umam tercekat. Denda apa, Mbak? Kemarin saya belum dikasih tahu. Petugas menunjuk layar tanpa menjelaskan panjang. Sudah masuk sistem. Kalau tidak dibayar hari ini, kamar ibu Mas harus dipindahkan ke ruang lain. Umam menelan ludah. Saya bawa uangnya untuk yang kemarin, Mbak. Ini. Ia mengeluarkan amplop tipis, isinya pas-pas, uang yang ia kumpulkan semalaman. Tapi kalau ada denda lagi. Petugas mengangkat bahu seperti itu bukan urusannya. Ya kalau tidak cukup, ya pindah kamar. Ini kebijakan. Di belakang, Bu Salamah batuk pelan. Suaranya kecil, tapi cukup untuk membuat dada Umam terbakar. Ia menatap ibunya, lalu kembali menatap petugas. Mbak, tolong. Ibu saya sedang lemah. Kalau pindah kamar dan harus tunggu lagi. Petugas menatap Umam sebentar, lalu memalingkan wajah, seperti takut iba. Mas, saya cuma ikut aturan. Umam memejamkan mata. Ia ingin marah. Ia ingin menghantam meja. Tapi ia ingat ibunya ada di belakang, dan ia ingat tangis tidak menambah uang. Ia menunduk. Baik, Mbak. Saya cari kekurangannya. Umam mendorong kursi roda keluar dari barisan. Ia duduk di kursi besi dekat jendela, memegang kepala dengan kedua tangan. Di luar jendela, hujan turun rintik-rintik, menambah dingin di tulang. Bu Salamah mengusap lengan Umam pelan. Mam, jangan sedih. Umam memaksakan senyum. Umam tidak sedih, Bu. Ibunya menatapnya lama, lalu berbisik dengan suara yang hampir hilang. Allah sayang orang sabar. Umam mengangguk, tapi air di matanya mulai menggenang. Ia menahan agar tidak jatuh. Ibunya tidak boleh melihat anaknya runtuh. Di sisi lain rumah sakit, Miranda datang dengan langkah cepat. Ia memakai masker dan jaket sederhana, rambutnya diselipkan ke belakang telinga, tidak memakai perhiasan yang biasa menempel di tubuhnya. Ia tidak bawa sopir, tidak bawa pengawal, hanya bawa kartu dan nama besar yang sebenarnya ingin ia sembunyikan. Miranda berdiri di depan loket yang sama, tapi ia tidak masuk antrean. Ia menunggu sampai petugas yang sama menoleh. Mbak, saya mau tanya pasien atas nama Salamah. Petugas itu memandang Miranda dari atas sampai bawah, lalu suaranya mendadak lembut. Sebentar, Mbak. Miranda menahan napas. Ia ingin semuanya cepat dan diam. Ia tidak ingin Umam tahu. Ia tidak ingin Umam merasa sedang ditolong karena belas kasihan orang kaya. Petugas mengetik, lalu berkata, "Oh, yang itu. Ada denda administrasi, Mbak." Miranda menatap tajam. Denda apa? Petugas menelan ludah.
Sudah masuk sistem. Miranda mendekat, menurunkan suara. Siapa yang masukkan? Petugas melirik ke arah pintu ruangan kaca kecil di pojok. Di pintu itu ada tulisan kepala administrasi. Miranda mengikuti arah mata itu, lalu berjalan menuju ruangan tanpa mengetuk lama. Ia mendorong pintu, masuk, dan udara di dalam terasa seperti ruang rapat yang penuh tekanan. Seorang pria paruh baya berdiri. Ada apa, Mbak? Miranda melepas masker sedikit, memperlihatkan wajahnya. Pria itu langsung pucat. Nona Miranda. Miranda meletakkan kartu namanya di meja, suaranya tenang tapi tajam. Saya mau tahu siapa yang bikin denda untuk pasien atas nama Salamah. Pria itu gelagapan. Itu prosedur baru, Nona. Miranda menatapnya tanpa berkedip. Prosedur baru untuk satu pasien saja. Pria itu menelan ludah lagi, lalu menunduk. Ada yang telepon. Minta nama pasien itu dipersulit. Katanya dari pihak perusahaan. Miranda merasakan dingin menyusup sampai tulang. Di kepalanya muncul wajah manajer lobi, lalu muncul wajah Raka, lelaki yang selalu tersenyum rapi sambil menggenggam leher orang lain dengan halus. Miranda menahan emosi, menggenggam tasnya agar tidak terlihat gemetar. Cabut denda itu. Sekarang. Pria itu buru-buru mengangguk. Baik, Nona. Miranda menghela napas, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah. Dan jangan ada yang tahu saya datang. Pria itu mengangguk lebih cepat. Miranda keluar ruangan, memasang masker lagi, lalu berjalan menyusuri koridor. Dari jauh, ia melihat Umam duduk di kursi besi, kepalanya tertunduk. Di sampingnya ada Bu Salamah yang memandang anaknya dengan mata lembut. Miranda berhenti. Dadanya terasa sesak. Ia ingin mendekat, ingin berkata ia akan bereskan semua. Tapi ia ingat Umam menolak amplop. Umam tidak mau ada yang lebih dari haknya. Kalau Miranda muncul sekarang, Umam mungkin menolak pertolongan yang justru sedang ia perjuangkan. Miranda memilih berdiri di balik pilar, menunggu. Tak lama, petugas loket memanggil. Mas Umam. Umam menoleh cepat, seperti orang yang dipanggil kabar buruk. Ia mendorong kursi roda ibunya mendekat, menyerahkan berkas lagi. Petugas yang tadi dingin sekarang bicara lebih pelan. Maaf ya, Mas. Tadi ada kesalahan sistem. Dendanya sudah tidak ada. Kamar ibu tetap. Umam mematung. Kesalahan sistem. Petugas mengangguk cepat, lalu menunduk, seolah takut menatap mata Umam. Iya, Mas. Sudah aman. Umam menelan ludah. Ia menatap layar, lalu menatap petugas, lalu menoleh ke kanan kiri. Ia tidak bodoh. Ia tahu sistem tidak berubah hanya karena langit mendung. Matanya menangkap sosok perempuan bermasker berdiri di ujung koridor. Perempuan itu seperti ingin menahan napas. Dalam sepersekian detik, mata mereka bertemu. Miranda cepat membuang pandang, lalu berbalik pergi seperti orang yang tidak sengaja lewat. Tapi Umam sudah melihat. Cara berdirinya, cara memegang tasnya, cara menahan tangis yang tidak keluar. Umam memandang punggung itu lama. Dadanya penuh pertanyaan, tapi ia menahan. Ia mengingat ibunya. Ia mengingat obat. Ia tidak boleh kehilangan fokus. Dalam perjalanan pulang, Bu Salamah tertidur di jok belakang. Umam mengendarai motor pelan. Hujan mulai reda, tapi jalanan licin. Di lampu merah, Umam memandang pantulan motornya di genangan air. Motor tua itu seperti dirinya, selalu dipandang remeh, tapi masih berjalan. Saat sampai kontrakan, ada tetangga menegur, "Mam, tadi ada orang nanya-nanya alamatmu. Mobilnya hitam." Umam berhenti. Orang siapa? Tetangga mengangkat bahu. Saya tidak tahu. Dia cuma lihat-lihat terus pergi. Umam memandang ujung gang yang sepi. Tiba-tiba ia merasa hidupnya seperti sedang diintip. Ia menggenggam setang motor lebih keras. Di sisi lain kota, di sebuah ruangan berbau parfum mahal, Raka berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya sendiri yang rapi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari manajer lobi. Nona Miranda terlihat di rumah sakit tadi. Urusan pasien Salamah berubah mendadak. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak ada hangatnya. Jadi itu titik lemahnya? Ia berbisik, seolah bicara pada dirinya sendiri. Raka mengetik balasan singkat. Lanjutkan. Tekan kurir itu lebih keras. Biar Miranda panik. Di gang sempit,
Umam memindahkan ibunya ke ranjang. Bu Salamah membuka mata sebentar, menatap Umam penuh sayang. Kamu kenapa melamun, Mam? Umam memaksakan senyum. Tidak apa, Bu. Cuma capek. Bu Salamah mengusap pipi Umam pelan, lalu berbisik. Allah jaga kamu. Umam mengangguk, tapi di dadanya, rasa aneh itu makin besar. Ia tidak tahu, pertolongan yang datang diam-diam tadi bukan akhir dari tekanan, melainkan awal dari permainan yang lebih kejam. Pagi itu Umam berangkat lebih cepat. Ia ingin menjemput rezeki sebelum kota benar-benar penuh. Motor tuanya kembali batuk-batuk di ujung gang, lalu melaju menembus jalan yang mulai padat. Di kepalanya hanya ada dua hal, obat ibunya dan setoran utang yang harus ia cicil sedikit demi sedikit. Saat tiba di gedung kaca, perasaan aneh itu muncul lagi. Tatapan orang lebih banyak dari biasanya. Satpam yang kemarin suka menghina kini tidak langsung bicara, tapi matanya memeriksa Umam seperti sedang mencari celah. Umam menahan napas, berjalan masuk lewat pintu samping, membawa paket kecil. Ia menyerahkan ke resepsionis yang hari ini tampak lebih dingin. Setelah paket diterima, Umam berbalik hendak pergi. Langkahnya baru dua, tiba-tiba seseorang menarik tas punggungnya dari belakang. Berhenti. Umam menoleh. Dua satpam berdiri dekat, satu di antaranya memegang lengan Umam keras. Di belakang mereka, manajer lobi yang kemarin marah muncul dengan senyum tipis yang dibuat seperti ramah. Ada apa, Pak? Umam mencoba tetap sopan. Manajer menatap Umam dari ujung kaki sampai peci. Dokumen kontrak hilang. Umam mematung. Dokumen apa? Dokumen penting. Manajer mendekat. Yang terakhir antar paket legal itu kamu. Setelah itu dokumen hilang. Umam merasa dada langsung sesak. Pak, saya cuma kurir. Saya taruh di meja resepsionis. Saya tidak masuk ruangan apapun. Satpam yang memegang lengan Umam menekan lebih keras. Jangan bohong. Umam menahan sakit. Saya tidak bohong. Manajer mengeluarkan ponsel, mengangkatnya seperti senjata. Kita periksa sekarang. Kamu ikut ke ruang keamanan. Umam menatap sekeliling. Beberapa karyawan menoleh, menikmati keributan seperti tontonan. Ada yang pura-pura sibuk, tapi ponselnya sudah di tangan, siap merekam. Pak, tolong jangan begini. Umam berkata pelan. Kalau memang ada bukti, tunjukkan. Kalau tidak ada, jangan fitnah. Kata fitnah membuat wajah manajer berubah. Lihat, dia berani ngomong. Satpam mendorong Umam ke arah ruang kecil di samping lobi. Pintu ditutup cepat. Di dalam, kamera ponsel sudah menyala. Seorang petugas keamanan sengaja berdiri dekat, menyorot wajah Umam dari sudut yang membuatnya tampak bersalah. Kamu ambil dokumen itu di mana? Satpam bertanya keras. Umam menggeleng. Saya tidak ambil apa-apa. Kamu tahu nilai dokumen itu? Umam menatap lantai sebentar, menahan emosi yang ingin meloncat. Nilai dokumen itu urusan kalian. Saya cuma antar. Manajer tertawa kecil. Jadi kamu cuek sekarang. Kemarin juga cuek sama Nona. Umam mendongak. Jangan bawa nama orang lain. Manajer mendekat, mencondongkan tubuh. Kamu pikir kamu siapa? Kurir miskin? Motor tua? Mau sok suci? Umam menggenggam jemarinya sendiri di balik punggung, menahan supaya tidak bergetar. Ia membayangkan ibunya menunggu di kontrakan. Kalau ia membuat masalah, ibunya yang akan ikut jatuh. Pintu ruang keamanan terbuka mendadak. Suara sepatu hak tinggi terdengar cepat. Miranda masuk dengan wajah pucat, napasnya memburu, mata sudah memerah lebih dulu seperti menahan tangis sejak lama. Apa yang kalian lakukan? Manajer langsung berubah, suaranya dibuat halus. Nona Miranda, ini prosedur. Dokumen hilang. Kami curiga kurir ini. Miranda menatap Umam. Tangannya masih dipegang satpam. Umam tidak memohon, tidak menunduk minta belas kasihan. Ia hanya berdiri, tenang, tapi di balik tenang itu ada luka yang tidak terlihat. Miranda menelan napas. Lepaskan dia. Satpam ragu, melirik manajer. Manajer tersenyum tipis. Nona, kalau kami salah, kami minta maaf. Tapi kalau benar, nama perusahaan bisa hancur. Miranda menatap tajam. Nama perusahaan hancur karena pemeras dan pembohong, bukan karena kurir. Manajer menahan senyum. Kami punya bukti video.
Miranda mengulurkan tangan. Tunjukkan. Video diputar di layar kecil ponsel. Gambarnya buram. Ada sosok berpakaian mirip Umam melintas lorong, membawa paket, masuk ke area yang seharusnya tidak boleh dimasuki kurir. Miranda menatap tanpa berkedip. Ia memperhatikan detail kecil, cara berjalan, arah bahu, cara memegang paket. Ia pernah melihat Umam berjalan. Umam tidak tergesa. Sosok di video berjalan cepat dan menunduk seperti menyembunyikan wajah. Itu bukan dia. Suara Miranda tegas. Meneyer mengangkat bahu. Mirip. Bisa saja dia pura-pura. Miranda menggertakkan gigi. Kamu menganggap semua orang bisa pura-pura sebaik itu. Umam akhirnya bicara pelan, seolah ingin menghentikan konflik. Miranda, tidak usah. Miranda menoleh cepat. Kenapa? Umam menatapnya sebentar, matanya tenang tapi lelah. Kalau kamu bela saya, kamu yang kena. Kalimat itu membuat dada Miranda seperti dipukul. Umam yang sedang dipegang, malah memikirkan dirinya. Miranda membuka mulut ingin membalas, tapi ponselnya bergetar. Nama ayahnya muncul. Miranda tidak mengangkat, tapi layar itu cukup untuk membuat wajahnya makin pucat. Ancaman keluarga selalu datang saat ia berusaha memilih hati. Meneyer melihat getar ponsel itu, lalu tersenyum lebih lebar. Nona, saya sarankan jangan ikut campur. Urusan begini biar kami yang urus. Miranda menatap Umam, lalu menatap Satpam. Lepas. Satpam tetap ragu. Meneyer mengangguk kecil pada Satpam. Isyarat halus. Lalu Satpam menarik Umam keluar dari ruang keamanan dengan kasar, seolah Miranda tidak ada di sana. Miranda mengejar sampai lobi. Hentikan. Namun di lobi, keramaian sudah terlanjur terbentuk. Ponsel-ponsel terangkat. Ada yang sengaja bersuara keras. Itu dia malingnya. Kurir motor tua, berani nyuri di gedung gede. Umam menutup mata sebentar. Ia ingin menjerit, tapi ia menahan. Ia hanya melangkah keluar, diapit Satpam. Di depan pintu kaca, seseorang mendorongnya sedikit, cukup untuk membuatnya tersandung. Seorang karyawan tertawa. Hati-hati, motornya nanti ikut nyuri. Tawa meledak kecil, lalu menyebar. Miranda berdiri di belakang, napasnya terputus-putus. Ia melihat Umam ditarik keluar seperti sampah, dan ia tahu ini bukan cuma soal dokumen. Ini permainan. Di luar gedung, Umam dipaksa berdiri dekat pos Satpam. Salah satu Satpam menodongkan kamera ponsel ke wajah Umam. Ngaku aja. Umam menggeleng. Saya tidak ngambil. Satpam sengaja menaikkan suara. Ini maling. Teman-teman. Rekaman itu dipotong dengan cepat, diberi tulisan, diberi musik, lalu diunggah. Dalam hitungan jam, video itu menyebar. Judulnya kejam, membuat orang yang tidak kenal Umam ikut menghina tanpa tahu apa-apa. Di gang sempit, tetangga menonton video itu sambil menggeleng. Ada yang tertawa, ada yang mengumpat. Seseorang menunjukkan pada Bu Salamah tanpa pikir panjang. Bu Salamah menatap layar ponsel dengan mata gemetar. Ia melihat wajah anaknya diperlakukan seperti penjahat. Dadanya sesak. Air matanya turun pelan. Mam. Suaranya keluar seperti angin yang hampir padam. Di rumah besar, Miranda menatap video yang sama. Tangannya menutup mulut. Air matanya jatuh lagi, lebih deras. Kali ini bukan hanya karena hidupnya sendiri yang tercekik, tapi karena ada orang yang sedang dihancurkan gara-gara ia berani menoleh. Miranda memejamkan mata, lalu berbisik pelan. Allah, kalau ini ujian, jangan biarkan aku jadi sebab orang baik makin jatuh. Di ruangan lain, Raka duduk dengan santai, menatap layar ponsel sambil tersenyum. Ia memutar video itu berulang kali, seperti menikmati hasil kerja rapi. Bagus. Raka berbisik. Sekarang Miranda pasti panik. Ia mengirim pesan singkat ke manajer lobi. Dorong terus. Buat kurir itu semakin terlihat kotor. Kalau Miranda turun tangan, kita pukul pakai skandal. Di luar gedung kaca, Umam akhirnya dilepas karena belum ada bukti kuat. Ia berjalan ke arah motor tuanya di bawah tatapan orang. Ada yang meludah, ada yang tertawa. Umam menahan semua, naik ke motor, dan menyalakan mesin. Suara motor tua itu seperti batuk panjang yang tertahan. Umam memacu pelan, tidak menoleh, tapi matanya basah dan rahangnya kaku. Di belakangnya, Miranda berdiri di balik kaca,
menatap punggung Umam pergi. Ia mengepalkan tangan, lalu menahan tangisnya supaya tidak terdengar oleh siapapun yang menonton. Di jalan pulang, Umam tidak tahu apakah ia lebih takut pada fitnah, atau pada kabar yang menunggu di kontrakan tentang ibunya yang mungkin sudah melihat semuanya. Pagi berikutnya Umam keluar dari pos keamanan tanpa diborgol, tapi langkahnya seperti diborgol. Orang-orang yang kemarin menonton dan merekam kini memandangnya dengan wajah puas, seolah satu malam cukup untuk mengubah seorang kurir menjadi penjahat. Umam menyalakan motor tua. Suaranya tetap batuk-batuk, tapi kali ini terdengar seperti ejekan bagi orang yang menertawakan. Ia tidak membalas tatapan. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya pergi. Di perjalanan pulang, ponselnya bergetar berkali-kali. Pesan masuk. Ada yang mengancam, ada yang menghina, ada yang menertawakan pecinya. Umam mematikan ponsel. Ia tidak mau membuka pintu marah. Saat sampai kontrakan, gang terasa berbeda. Tetangga yang biasa menyapa kini menatap dari jauh. Sebagian pura-pura sibuk. Anak kecil yang biasa lari-lari mendadak ditarik ibunya masuk rumah. Umam menahan napas, membuka pintu kontrakan. Di dalam, Bu Salamah duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis lama. Di sampingnya, ponsel tetangga tergeletak. Layar masih menampilkan potongan video. Umam berhenti di ambang pintu. Dadanya langsung jatuh. Ia ingin menutupi layar itu, tapi ia lebih dulu menatap ibunya. Bu. Suara Umam pecah sedikit. Bu Salamah mengangkat wajah. Air mata menetes lagi. Mam, mereka bilang kamu maling. Umam menelan ludah. Itu fitnah, Bu. Bu Salamah menggenggam tangan Umam. Jemarinya dingin. Ibu percaya kamu. Tapi hati ibu sakit lihat kamu dipermalukan. Umam memegang tangan ibunya erat. Maaf, Bu. Umam bikin ibu sedih. Bu Salamah menggeleng. Bukan kamu yang bikin ibu sedih. Orang jahat yang bikin. Umam memejamkan mata. Ia merasa marah seperti api di dada. Tapi ia ingat wajah ibunya. Ia tidak boleh terbakar. Umam mengambil wudhu. Air dingin mengalir di tangannya. Di wajahnya. Ia sholat 2 rakaat. Sujudnya lama. Ia menahan tangisnya supaya tidak terdengar. Ia tidak ingin ibunya mendengar anaknya kalah. Selesai sholat, ia duduk di samping ranjang lagi. Bu Salamah memandangnya dengan tatapan yang selalu sama. Tatapan ibu yang percaya pada anaknya lebih dari siapapun. Mam, Bu Salamah berbisik. Jangan balas. Umam menunduk. Umam tidak akan balas, Bu. Kalau kamu balas, kamu ikut jadi kotor. Bu Salamah mengusap pipi Umam pelan. Biar Allah yang balas. Umam mengangguk. Ia ingin percaya penuh, tapi hidup kadang tidak memberi waktu untuk menunggu. Obat harus dibayar hari ini. Makan harus ada. Sementara reputasinya sudah hancur. Sore itu, Umam mencoba bekerja lagi. Ia datang ke satu tempat, ditolak halus. Ia datang ke tempat lain, dipandang aneh. Ada yang berbisik, itu kurir yang viral. Ada yang berkata keras tanpa malu. Jangan pakai jasa dia. Nanti barang kita hilang. Umam menahan semua. Ia pulang dengan tangan kosong, tapi wajahnya tetap tenang. Karena ia takut kalau marah, ia justru memberi alasan orang untuk menuduh lebih jauh. Di sisi lain kota, Miranda duduk di dalam mobil, menatap video itu lagi. Ia sudah menontonnya berkali-kali, dan setiap kali, dadanya semakin sakit. Ia tahu Umam tidak bersalah, tapi ia juga tahu, melawan bukan perkara mudah. Setiap langkahnya selalu dipantau ayahnya dan Raka. Miranda membuka ponsel kedua, ponsel yang ia sembunyikan dari keluarga. Ia mengetik pesan ke nomor yang ia dapat dari data kurir, tapi jarinya ragu. Ia menulis, lalu menghapus, menulis lagi, lalu menghapus lagi. Akhirnya ia menulis singkat saja. Umam, aku mau ketemu. Penting. Miranda mengirim. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Di mana? Miranda menahan napas lega. Ia mengetik lokasi yang aman dan ramai. Musola kecil dekat terminal. Malam ini. Setelah Isya. Umam membalas singkat. Baik. Malam tiba. Umam pamit pada ibunya. Bu Salamah menatapnya dengan cemas. Kamu mau kemana? Ketemu orang. Umam menjawab pelan. Urusan kerja. Bu Salamah memegang lengan Umam. Mam, hati-hati.
Sekarang banyak orang ingin jatuhkan kamu. Umam mengangguk. Allah jaga, Bu. Di musola kecil dekat terminal, lampu temaram, suara kendaraan masih terdengar, namun di dalam ada ketenangan yang beda. Umam duduk dekat pilar, menunggu. Ia memakai peci yang sama, seolah itu benteng terakhir dari identitasnya. Miranda datang dengan hoodie sederhana dan masker. Ia masuk pelan, menunduk, lalu duduk di seberang Umam. Matanya merah, tapi kali ini ia menahan agar tidak jatuh. Aku minta maaf. Miranda berbisik, suaranya serak. Umam menatapnya. Kamu tidak salah. Miranda menggigit bibir. Aku yang membuat mereka punya alasan. Mereka pakai aku untuk menyerang kamu. Umam menggeleng. Mereka menyerang karena mereka mau menyerang. Bukan karena kamu. Miranda menghela napas panjang. Aku lihat video bukti yang mereka pakai. Orang di lorong itu bukan kamu. Aku yakin. Umam menatap tajam. Kamu yakin? Miranda mengangguk. Aku dapat data akses lift. Ada kartu yang dipakai jam itu. Inisialnya Ra. Umam menelan ludah. Inisial itu seperti pintu yang mulai terbuka. Ia belum berani menyebut nama, tapi jantungnya terasa lebih cepat. Miranda merapatkan suaranya. Raka. Nama itu jatuh pelan, tapi berat. Umam diam beberapa detik, lalu menatap lantai musola, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak. Miranda menatap Umam dengan mata basah. Aku takut. Bukan hanya karena kamu. Aku juga sedang diancam. Umam mengangkat wajah. Diancam apa? Miranda menarik napas, lalu berkata, aku dipaksa menikah. Kalau aku menolak, ibuku dipindahkan dari rumah sakit. Aku juga diancam akan dipermalukan seperti kamu. Umam terdiam. Ia akhirnya melihat jelas, perempuan yang terlihat sombong itu ternyata juga ditahan oleh rantai yang tidak terlihat. Miranda menunduk. Aku sudah lama tidak punya siapa-siapa. Umam menghela napas, suaranya pelan. Kamu punya Allah. Miranda menutup mulut, air mata jatuh. Ia tidak biasa mendengar kalimat itu tanpa syarat, tanpa transaksi. Umam menatap Miranda, lalu berkata lebih pelan, kalau kamu ikut campur, kamu siap kehilangan apa? Miranda tidak langsung jawab. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap menatap Umam. Aku siap kehilangan semuanya asal tidak terus jadi boneka. Umam mengangguk pelan. Ia merasa ini bukan lagi soal nama baiknya saja. Ini sudah masuk ke ruang yang jauh lebih dalam. Di luar musola, sebuah mobil hitam berhenti sebentar. Kaca gelapnya seperti mata yang mengintip. Dari balik kaca, seseorang mengangkat ponsel, memotret dua bayangan di dalam musola, lalu mengirimnya ke nomor lain. Di layar ponsel itu muncul balasan singkat. Bagus. Sekarang kita punya pegangan. Setelah malam itu, hidup Umam terasa seperti berjalan di lorong sempit yang lampunya dipadamkan satu persatu. Pesanan kerja semakin sedikit. Orang yang dulu biasa menitipkan paket kini pura-pura lupa namanya. Ada yang menutup pintu saat Umam lewat. Ada yang memindahkan tasnya lebih dekat ke dada, seolah Umam akan mencuri hanya dengan lewat. Umam tetap berangkat pagi, tetap menyalakan motor tua, tetap menunduk sopan pada orang yang tidak membalas. Ia bukan tidak sakit. Ia hanya lebih takut kalau sakit itu berubah jadi amarah yang membuatnya lupa diri. Di kontrakan, Bu Salamah makin sering batuk. Setiap kali batuk, dada Umam ikut terhentak. Ia ingin membawa ibunya ke rumah sakit lebih bagus, tapi uangnya seperti air di telapak tangan, selalu habis sebelum cukup. Suatu sore, Bu Salamah memanggil Umam mendekat. Suaranya lemah, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang lebih kuat dari badan. Mam. Umam duduk di samping ranjang. Iya, Bu. Bu Salamah meraba bawah bantal, lalu mengeluarkan sebuah kunci kecil yang sudah berkarat. Kunci itu dibungkus kain, seperti benda yang lama disimpan dengan takut dan sayang. Umam menatap kunci itu, lalu menatap ibunya. Kunci apa, Bu? Bu Salamah menelan napas. Amanat bapakmu. Jantung Umam seperti ditarik. Nama bapaknya jarang disebut, karena setiap kali disebut, luka lama seperti terbuka lagi. Amanat apa? Bu Salamah mengusap tangan Umam pelan. Bapakmu pernah bilang, kalau suatu hari kamu benar-benar terdesak, buka. Tapi jangan dibuka kalau kamu masih bisa bertahan tanpa itu. Umam merasa tenggorokan kering.
Kenapa ibu kasih sekarang? Bu Salamah menatap jauh, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat Umam. Ibu takut tidak sempat. Kalimat itu membuat Umam seperti kehilangan lantai. Ia memegang tangan ibunya erat. Ibu jangan ngomong begitu. Bu Salamah tersenyum tipis. Hidup dan mati milik Allah. Ibu cuma ingin kamu tidak tersesat. Umam menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Ia berdiri, berjalan ke motor tua di depan kontrakan. Motor itu selalu ia rawat. Ia tahu setiap bunyinya, setiap getarnya, setiap bagian yang harus ditendang pelan agar mesin hidup. Namun ia tidak pernah berpikir ada rahasia yang disembunyikan di sana. Umam menunduk di samping motor, meraba bagian bawah jok. Ia menemukan baut yang terlihat lebih baru dari yang lain, seolah pernah dibuka dan dipasang lagi. Ia mengambil obeng kecil, membuka baut pelan. Suara logam beradu terdengar kecil, tapi bagi Umam rasanya seperti suara pintu masa lalu yang mulai terbuka. Di bawah jok, ada plat tipis yang menutup ruang kecil. Umam memasukkan kunci berkarat itu. Klik. Plat terbuka. Di dalamnya ada kain lusuh, dan di dalam kain itu ada buku catatan tua serta sebuah flash disk kecil. Buku itu berbau lembab, seperti benda yang lama menangis dalam gelap. Umam duduk di lantai, membuka halaman pertama. Tulisan tangan almarhum ayahnya masih jelas, tebal dan rapi. Umam membaca pelan, lalu wajahnya berubah pucat. Halaman itu berisi angka-angka, nama-nama, tanggal, dan catatan singkat tentang proyek besar, tentang utang palsu, tentang permainan tanda tangan. Ada satu nama yang muncul berulang, seperti duri yang sengaja ditancapkan. Raka. Umam menutup buku itu cepat, seperti takut jika orang lain mendengar. Napasnya memburu. Ia memandang flash disk itu lama, lalu menyelipkannya ke saku. Tangannya dingin. Ia kembali masuk ke kontrakan. Bu Salamah menatapnya. Kamu sudah buka. Umam mengangguk. Suaranya berat. Bapak simpan bukti, Bu. Bu Salamah menutup mata sebentar, lalu berkata pelan. Bapakmu tidak mati cuma karena kecelakaan. Banyak orang besar tutup mata. Bapakmu mau kamu hidup bersih? Tapi kalau ada yang jahat terus menginjak, kamu harus tahu cara berdiri. Umam menelan ludah. Kenapa bapak tidak bilang dari dulu? Bu Salamah tersenyum getir. Kalau bapak bilang, kamu bisa terbakar dendam. Bapak lebih takut kamu jadi jahat daripada jadi miskin. Umam memejamkan mata. Ia merasa dadanya penuh. Ada marah, ada sedih, ada takut, semua bercampur. Malam itu, ponsel Umam bergetar. Nomor tidak dikenal. Umam, besok ada acara besar di kantor. Jangan dekat-dekat Miranda. Kalau kamu masih sayang ibumu. Umam mematung. Pesan itu pendek, tapi tajam. Ancaman itu langsung menabrak pikirannya. Mereka tahu ibunya. Mereka tahu alamatnya. Umam menatap ibunya yang tertidur. Ia menggenggam ponsel sampai jemarinya putih. Ia ingin balas, tapi ia tahan. Ia takut salah langkah. Tidak lama setelah itu, pesan lain masuk. Nomor berbeda. Aku perlu ketemu kamu. Penting. Jangan takut. Ini Miranda. Umam membaca nama itu berulang. Miranda. Perempuan yang menangis di depan gedung kaca. Perempuan yang tidak punya tempat walau punya semuanya. Perempuan yang kini juga sedang dijerat. Umam menatap buku catatan tua di bawah bantal, lalu menatap pintu kontrakan yang tipis. Ia sadar, hidupnya sudah masuk ke permainan orang besar, dan ia tidak bisa lagi pura-pura hanya kurir. Keesokan malam, Umam dan Miranda bertemu lagi, kali ini di tempat yang lebih sepi, di belakang sebuah toko buku kecil dekat terminal. Lampu jalan redup, dan suara kota seperti jauh. Miranda datang dengan wajah lelah. Raka makin gila. Umam menatapnya. Dia ngapain? Miranda menghela napas. Dia bilang akan buat ibumu dipindah, akan buat kamu masuk penjara, dan akan buat pesantrenmu ditutup kalau aku tidak nurut. Umam merasakan panas naik ke kepala. Ia menahan. Dia tahu banyak. Miranda menatap Umam, matanya bergetar. Aku juga baru tahu sesuatu. Ayahku mulai curiga aku bantu pasien ibumu. Aku diawasi. Umam menelan ludah. Ia ingin menunjukkan buku itu, ingin mengatakan ada bukti untuk menghancurkan Raka. Tapi ia ingat satu hal yang jauh lebih berat. Kalau bukti itu dibuka, bukan hanya Raka yang jatuh. Ayah Miranda bisa ikut terseret.
Umam menatap Miranda lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku punya cara menghentikan Raka, kamu siap melihat keluargamu pecah?" Miranda mematung. Tangannya menutup mulut, air matanya hampir jatuh. Aku sudah lama hidup di rumah yang retak. Aku cuma tidak pernah berani melihat retaknya." Umam mengangguk pelan. Ia merogoh tas, mengeluarkan buku catatan tua itu sebentar, hanya memperlihatkan sampulnya, lalu menyimpannya lagi cepat. Miranda menatap sampul itu seperti menatap pintu ke neraka dan surga sekaligus. "Itu apa?" Umam menelan napas. "Amanat bapak saya." Miranda berbisik. "Bukti." Umam mengangguk sekali. "Bukti." Di saat mereka bicara pelan, sebuah motor lain lewat, berhenti sebentar di ujung jalan, lalu pergi lagi. Miranda tidak sadar. Umam sempat melirik, tapi ia tidak bisa memastikan. Di rumah besar, Raka menerima foto baru. Foto Miranda dan Umam berdiri dekat toko buku, jaraknya cukup dekat untuk membuat orang salah paham. Raka tersenyum, lalu mengetik pesan pada seseorang. "Sebarkan besok pagi. Buat orang percaya Miranda main belakang. Kalau dia berani buka mulut, kita hancurkan." Di kontrakan, Bu Salamah terbangun malam itu, batuk keras. Umam menahan tubuh ibunya, mengusap punggungnya, lalu membisikkan doa. Bu Salamah menatap Umam dengan mata berkaca. "Mam, jangan sampai kamu terseret." Umam menunduk, mengecup tangan ibunya. "Umam cuma mau ibu selamat." Bu Salamah menghela napas. "Kalau kamu menjaga kebenaran, Allah menjaga kamu. Tapi jalan itu tidak akan ringan." Umam memandang motor tuanya di luar jendela. Ia baru sadar, motor itu bukan sekadar kendaraan. Motor itu menyimpan pintu ke masa lalu, dan pintu itu sudah terbuka sedikit, cukup untuk membuat orang serakah panik. Pagi itu gedung kaca berubah jadi panggung besar. Karpet merah digelar dari lobi sampai pintu masuk. Bunga-bunga disusun rapi. Kamera media berdiri di sudut, lampu sorot menyala, dan orang-orang berjas mondar-mandir dengan wajah tegang tapi pura-pura bahagia. Miranda berdiri di depan cermin kamar, menatap dirinya sendiri seperti menatap orang asing. Baju yang dipilihkan untuknya terlalu sempurna, tapi ia merasa sesak seperti pakai baju pinjaman. Di belakang, ibunya duduk di kursi, wajahnya pucat, mata kosong, seperti menonton hidupnya sendiri tanpa kuasa. Ayah Miranda masuk tanpa mengetuk. "Kamu siap?" Miranda menelan ludah. "Aku tidak siap." Ayahnya menatap dingin. "Kamu harus siap. Tamu sudah datang." Miranda menggigit bibir. "Ayah, aku tidak mau dipaksa." Ayahnya mendekat, suaranya pelan tapi tajam. "Kamu boleh tidak mau. Tapi ibu kamu pindah rumah sakit hari ini juga." Miranda menutup mata. Ancaman itu selalu sama. Efektif. Menekan tepat di tempat paling lemah. Ia mengangguk pelan, bukan karena setuju, tapi karena tidak punya ruang untuk melawan di rumah sendiri. Namun di dalam tas kecilnya, ada kertas jadwal akses lift dan salinan data yang Umam titipkan. Tangannya meraba tas itu, seolah memegang pisau kecil untuk memotong tali. Di luar, Umam berdiri jauh dari gedung, dekat motor tuanya yang parkir di tempat yang tidak mencolok. Ia memakai jaket sederhana dan peci yang sama. Ia tidak masuk, tidak punya undangan, tidak punya hak. Tapi ia tahu hari ini Miranda akan dijatuhkan kalau ia sendirian. Umam menatap pintu kaca yang berkilau, lalu menatap langit sebentar. "Allah, tolong jaga niat." Di lobi, acara dimulai. Raka berdiri di depan mikrofon dengan senyum rapi. Semua orang bertepuk tangan. Kata-katanya manis, tapi Miranda tahu, manis itu seperti gula yang menutupi racun. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Raka berkata, "Hari ini kita merayakan penyatuan dua keluarga besar demi masa depan yang lebih kuat." Miranda berdiri di samping ayahnya, tangan dingin, jantung seperti dipukul dari dalam. Ia menatap wajah Raka, lalu teringat video fitnah Umam, teringat ancaman yang datang ke ponsel, teringat ibunya yang terancam dipindahkan. Raka mengulurkan tangan ke Miranda, seolah ini kisah cinta. Miranda menatap tangan itu seperti menatap borgol. Giliran Miranda bicara. Seorang panitia memberi mikrofon. Semua mata mengarah padanya. Kamera mendekat. Ayahnya menatap dari samping, tatapannya seperti pisau di leher. Miranda menarik napas panjang. Tangannya gemetar,
Tapi ia maju satu langkah. Saya mau bicara. Suara Miranda terdengar serak, namun jelas. Ruangan hening. Raka tersenyum, yakin Miranda akan mengucap kata manis. Ayahnya mengangkat dagu sedikit. Menunggu. Miranda membuka tas kecil, mengeluarkan kertas jadwal akses lift. Selama ini ada orang yang memeras perusahaan. Ada yang membuat utang palsu. Ada yang mengatur semuanya dari belakang. Bisik-bisik langsung naik. Beberapa tamu saling pandang. Kamera makin dekat. Raka tertawa kecil, terdengar santai. Miranda, kamu gugup. Kamu sedang tidak sehat. Miranda menahan napas. Saya tidak gugup. Saya punya bukti. Ia mengangkat kertas itu lebih tinggi. Saya juga punya data bahwa fitnah yang menimpa seorang kurir bernama Umam adalah bagian dari permainan. Nama Umam membuat beberapa orang menoleh. Sebagian ingat video viral itu. Ayah Miranda melangkah maju setengah. Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Miranda. Miranda menatap ayahnya sebentar, lalu kembali menatap semua orang. Saya tidak bisa diam lagi. Raka menoleh pada panitia. Senyum rapi di wajahnya tetap ada, tapi matanya berubah. Ia memberi isyarat kecil, halus sekali. Dalam hitungan detik, layar besar yang seharusnya menampilkan dokumen bukti mendadak menampilkan video. Bukan bukti Miranda. Video lain. Video yang menampilkan Miranda keluar dari gang sempit, dipasang dengan foto Miranda bersama Umam di dekat toko buku, dipotong-potong seperti cerita kotor. Lalu muncul tulisan besar yang kejam, membuat orang percaya Miranda bermain belakang dengan kurir yang disebut maling. Ruangan meledak oleh suara kaget. Ada yang menutup mulut. Ada yang tertawa kecil. Ada yang langsung mengangkat ponsel merekam ulang dari layar. Miranda membeku. Napasnya seperti berhenti. Tangannya yang memegang kertas bergetar hebat. Raka mengambil mikrofon dengan tenang. Suaranya lembut seperti penyelamat. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi saya juga tidak mau keluarga ini dihancurkan oleh pilihan yang salah. Miranda menatap Raka. Matanya merah. Kamu. Raka tersenyum, lalu menoleh pada ayah Miranda. Saya cuma ingin menjaga nama baik. Ayah Miranda memandang Miranda seperti melihat pengkhianat. Suaranya keras, menggema di lobi. Kamu memalukan. Miranda mencoba bicara, tapi suaranya patah. Ayah, itu fitnah. Ayahnya tidak peduli. Di depan tamu, di depan kamera, ia mengangkat tangan dan menampar pipi Miranda. Plak. Suara itu seperti memecahkan kaca. Miranda terhuyung. Matanya langsung penuh air. Tangannya menutup pipi yang panas. Semua orang terdiam beberapa detik. Lalu bisik-bisik kembali naik lebih kencang. Ibunya menjerit kecil, tapi tubuhnya lemah. Ia hampir jatuh dari kursi. Perawat cepat menahan. Miranda menatap ayahnya dengan mata basah. Ayah, ibu. Ayahnya menunjuk pintu. Keluar. Miranda mundur, langkahnya goyah. Ia memegang tas kecilnya erat, berusaha menahan agar kertas bukti tidak jatuh. Tapi tangannya gemetar, pikirannya kacau, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berbalik, berlari keluar gedung kaca. Di luar, angin menyambut wajahnya yang basah. Kamera media mengejar sampai pintu. Orang-orang berdiri menonton dari dalam seperti menonton drama yang mahal. Miranda berhenti di pelataran, tepat di depan gedung kaca. Tangisnya pecah. Ia mencoba menahan, tapi tidak bisa. Bahunya bergetar. Air matanya jatuh deras, lebih sakit dari kemarin, karena kali ini ia ditampar bukan hanya oleh ayahnya, tapi oleh seluruh dunia yang menertawakan. Di sisi pelataran, Umam melihat semuanya. Ia melihat Miranda lari. Ia melihat pipinya merah. Ia melihat tangis yang seperti orang kehilangan napas. Umam berjalan cepat mendekat, tapi satpam depan menghadang. Mau kemana kamu? Satpam itu menahan Umam dengan dada membusung. Saya mau ketemu Miranda. Umam menahan suara agar tetap tenang. Satpam tertawa. Kamu pikir kamu siapa? Umam menatap satpam itu. Saya manusia. Satpam mendorong bahu Umam. Jangan kurang ajar. Umam menahan dorongan itu, lalu melangkah lagi. Satpam lain datang. Mereka mulai mengepung. Salah satu mengangkat tangan seolah siap menarik Umam seperti kemarin. Miranda melihat keributan itu dari jauh. Di tengah tangisnya, matanya menangkap peci hitam Umam.
Ia seperti melihat satu titik tenang di tengah badai. Miranda berjalan mendekat, masih menangis. Biarkan dia. Satpam ragu. Mereka menoleh pada ayah Miranda yang sudah keluar bersama Raka. Ayah Miranda menatap Umam dengan jijik. Dia lagi. Raka tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada santai, "Bagus. Sekarang semua lengkap." Raka menoleh pada Satpam, suaranya pelan tapi jelas. "Tangkap saja. Dia sudah sering bikin masalah." Miranda menatap Raka dengan marah, tapi ia masih gemetar. "Kamu yang bikin masalah." Raka mendekat ke Miranda, berbisik halus, hanya cukup untuk membuat Miranda mendengar. "Kalau kamu buka bukti, ibumu pindah malam ini." Miranda membeku. Matanya melebar. Ancaman itu menghantam lebih keras dari tamparan. Umam melihat perubahan wajah Miranda. Ia tahu ada ancaman yang tidak bisa diucapkan di depan orang. Ia melangkah satu langkah maju, mendekati ayah Miranda, suaranya pelan tapi tegas. "Kalau bapak menampar anak bapak di depan orang, itu bukan menjaga nama baik." Orang-orang terdiam lagi. Satpam menahan napas. Kamera media berhenti sebentar, lalu malah mendekat. Ayah Miranda maju, wajahnya merah. "Kamu berani ngomong?" Umam menatapnya tanpa menunduk. "Saya berani karena saya lihat yang terjadi." Raka tersenyum lebih lebar. Ia seperti sedang menunggu momen itu, momen ketika Umam terlihat menantang keluarga besar, supaya semua orang gampang percaya Umam penjahat. Satpam mulai bergerak. Umam merapatkan tas punggungnya ke dada. Di dalamnya ada buku catatan tua dan flash disk. Satu kesalahan hari ini bisa membuat semua bukti hilang, dan membuat Miranda jatuh selamanya. Miranda berdiri dengan air mata yang tidak berhenti, pipinya panas, dadanya sesak. Ia menatap Umam, lalu menatap gedung kaca yang memantulkan wajahnya yang hancur. Di pelataran itu, angin terasa lebih dingin. Kamera mengarah. Satpam mendekat. Raka menunggu. Dan Umam sadar, setelah hari ini, tidak ada lagi jalan untuk pura-pura cuma kurir. Satpam bergerak cepat. Dua tangan menarik lengan Umam, satu lagi mencoba merampas tas punggungnya. Umam menahan, bukan untuk melawan orang, tapi untuk menjaga amanat yang ada di dalam tas itu. "Lepaskan." Suara Umam rendah, tertahan. "Kamu mau nyembunyiin apa?" Satpam mendorongnya. Raka berdiri beberapa langkah di belakang ayah Miranda, wajahnya tetap rapi. Senyumnya tipis, seperti orang yang sudah menang sebelum perang dimulai. "Bawa dia ke ruang keamanan." Raka berkata, suaranya ringan, seolah memerintah memindahkan kursi. Miranda tersentak. Ia maju satu langkah. "Jangan." Ayahnya menoleh, mata tajam. "Kamu diam." Miranda menelan napas. Pipinya masih panas bekas tamparan. Ia ingin berteriak, tapi ancaman tentang ibunya menahan suaranya seperti tangan yang menutup mulut. Umam menatap Miranda sekilas. Tatapan itu seperti pesan tanpa kata. "Tenang." Umam akhirnya menyerah pada dorongan Satpam agar tidak terjadi keributan lebih besar di depan kamera. Ia membiarkan dirinya digiring masuk. Tapi sebelum pintu kaca menutup, ia sempat memindahkan flash disk dari tas ke saku celana. Gerakannya halus, seperti kebiasaan orang yang sudah lama hidup dengan kewaspadaan. Di ruang keamanan, udara terasa pengap. Manajer lobi berdiri dengan wajah puas, seolah hari ini ia dapat hadiah. "Nah, sekarang ngaku." Manajer berkata. Umam menatap mereka satu persatu. "Saya tidak ngambil dokumen apapun." Manajer menepuk meja. "Kamu pikir kamu bisa main agama untuk lolos?" Umam menahan emosi. "Agama tidak saya pakai untuk lolos. Agama saya pakai untuk tidak jadi seperti kalian." Kalimat itu membuat manajer merah. Satpam melangkah maju, tapi pintu ruangan terbuka lagi. Miranda masuk. Wajahnya basah, tapi matanya berubah. Tangisnya masih ada, namun di balik tangis itu ada tekad yang selama ini ia kubur. Ia membawa satu map tipis dan ponsel cadangan di tangan. "Cukup." Suara Miranda tegas. Manajer langsung berubah sopan. "Nona, ini urusan perusahaan." Miranda menatap dingin. "Ini urusan kebenaran." Raka ikut masuk, langkahnya santai. "Miranda, kamu capek. Pulang saja." Miranda menggigit bibir. "Aku tidak pulang sebelum dia dilepas." Raka mendekat, berbisik halus seperti kemarin. "Ibu kamu." Miranda menutup mata sebentar.
Lalu ia membuka lagi, lebih tajam. Jangan bawa ibuku lagi. Raka terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum. Baik, kalau begitu, kita selesaikan cepat. Kamu mau bukti apa? Umam menatap Miranda. Ia tahu sekarang atau tidak sama sekali. Ia merogoh saku, menggenggam flash disk. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia baru sadar, bukti ini bisa menghancurkan lebih dari satu orang. Umam menoleh pada Miranda. Kamu masih mau lanjut? Miranda mengangguk pelan, air mata jatuh satu. Aku sudah terlalu lama diam. Umam mengeluarkan flash disk, meletakkannya di meja. Suara kecil ketika flash disk menyentuh permukaan meja terdengar seperti palu hakim. Di situ ada data utang palsu. Umam berkata pelan. Ada aliran uang. Ada nama. Manajer tertawa, tapi tawanya kosong. Kamu pikir kami bodoh? Itu pasti palsu. Raka tersenyum kecil. Umam, kamu terlalu jauh. Miranda membuka ponsel cadangannya, menyalakan rekaman yang ia simpan dari data akses lift, menunjukkan jam, kartu akses, dan inisial. Ini bukan palsu. Ini dari sistem. Manajer menelan ludah. Raka masih terlihat tenang, tapi matanya mulai gelap. Miranda, kamu yakin mau bikin semuanya hancur? Miranda menatap Raka. Yang hancur itu kebohonganmu. Raka menghela napas, lalu menoleh pada Satpam. Ambil flash disk itu. Satpam bergerak cepat. Umam menahan tangan Satpam, tapi Satpam lain sudah meraih flash disk. Dalam detik yang kacau itu, pintu ruangan terbuka lagi. Seorang pria tua berjas masuk, wajahnya pucat, napasnya berat. Ayah Miranda. Apa ini? Suaranya parau. Miranda menoleh, lalu menunduk sebentar, menahan gemetar. Ayah, ini soal Raka. Ayah Miranda menatap Raka tajam. Kamu bilang perusahaan aman. Raka tersenyum, kali ini senyumnya lebih tegang. Ini fitnah orang kecil. Mereka ingin uang. Umam mengangkat wajah. Saya tidak minta uang. Ayah Miranda menatap Umam, seolah baru benar-benar melihat. Kamu siapa? Umam menelan ludah. Inilah titik yang paling ia takuti. Karena setelah nama itu keluar, dunia tidak akan sama. Saya Umam. Jawabnya pelan. Ayah kamu siapa? Suara ayah Miranda mendadak lebih kecil, tapi berat. Umam menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Namanya Pak Hasan. Wajah ayah Miranda berubah. Seperti orang yang dipukul oleh masa lalu. Tangannya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti penguasa. Miranda menatap ayahnya, bingung. Ayah, kenapa? Umam melanjutkan, suaranya tetap pelan, tapi setiap kata seperti jatuh ke lantai dan memecahkan sesuatu. Pak Hasan meninggal waktu proyek lama perusahaan Bapak. Katanya kecelakaan. Tapi setelah itu keluarga saya dibiarkan jatuh, seperti bukan apa-apa. Ruangan mendadak sunyi. Bahkan manajer lobi menahan napas. Raka mencoba tertawa. Drama. Itu cerita lama. Umam menatap Raka tajam. Cerita lama tapi uangnya masih jalan. Umam mengeluarkan buku catatan tua dari tas, membukanya di halaman tertentu. Ia menunjuk tulisan tangan ayahnya, angka-angka, dan catatan tentang utang palsu yang dipakai untuk memeras perusahaan. Ayah Miranda maju satu langkah, membaca sekilas. Wajahnya makin pucat. Ia menoleh pada Raka. Ini benar. Raka menghela napas, mencoba tetap tenang. Pak, ini bisa diatur. Yang penting perusahaan selamat. Ayah Miranda menatapnya dengan mata merah. Perusahaan selamat dengan cara kotor. Miranda menutup mulut. Ia baru sadar, perang ini bukan hanya tentang dirinya dan Umam. Ini tentang dosa yang lama disimpan, yang akhirnya menuntut dibayar. Raka melihat suasana berubah. Senyumnya hilang. Ia melangkah mundur, lalu berbisik cepat pada Satpam. Bawa Umam. Buang bukti. Satpam bergerak, tapi Miranda berdiri di depan Umam. Jangan sentuh dia. Raka menatap Miranda, marah yang selama ini disembunyikan akhirnya keluar. Kamu pilih dia daripada keluargamu. Miranda menahan tangis, suaranya pecah tapi tegas. Aku pilih kebenaran. Ayah Miranda menutup mata, napasnya berat. Ia menatap Miranda, lalu menatap Umam. Kamu,
Datang untuk balas dendam. Umam menggeleng. Saya datang karena fitnah. Saya cuma mau ibu saya bisa berobat dan hidup tenang. Tapi kalian tidak berhenti. Kalian terus injak. Ayah Miranda menunduk. Untuk pertama kalinya, kepalanya turun bukan karena kalah dalam bisnis, tapi karena kalah di depan kebenaran. Di luar ruangan, suara langkah kaki cepat terdengar. Tim audit internal perusahaan masuk bersama bagian hukum, dipanggil oleh Miranda lewat ponsel sebelum ia masuk ruang keamanan. Mereka membawa laptop, membawa dokumen, membawa wajah serius. Raka menatap mereka, lalu menatap Miranda. Matanya menyala marah, tapi ia tidak bisa lagi menutup semuanya dengan senyum. Miranda berdiri di samping Umam, tubuhnya masih gemetar, pipinya masih panas, tapi kali ini ia tidak mundur. Ia memegang map tipis itu erat, seolah memegang hidupnya sendiri. Ayah Miranda menatap Raka dan berkata dengan suara rendah, tapi jelas, kamu tidak akan keluar dari sini dengan mudah. Raka menegang. Ia melirik pintu, melirik satpam, lalu melirik Umam seperti melihat musuh yang tidak seharusnya ada. Umam menatap lantai sebentar, lalu memandang tangan ibunya dalam ingatan, suara ibunya yang selalu sama. Jangan balas, Mam. Umam menghela napas, lalu mengangkat wajah lagi. Ia tidak membalas dengan pukulan. Ia membalas dengan kebenaran yang lama dikubur, dan kebenaran itu kini mulai bergerak seperti arus besar yang tidak bisa dihentikan. Sejak hari itu, gedung kaca tidak lagi terlihat seperti menara yang tidak bisa disentuh. Di dalamnya, rapat-rapat berlangsung lebih lama. Wajah orang-orang lebih tegang. Bisik-bisik bukan lagi soal karpet merah, tapi soal audit, soal penyelidikan, soal nama yang dulu dipuja kini mulai retak. Raka tidak langsung hilang, tapi ia tidak lagi bebas. Ia diperiksa, disorot, dipanggil satu ruangan ke ruangan lain. Senyum rapinya tetap dipakai, namun kali ini senyum itu seperti topeng yang mulai sobek. Manajer lobi yang dulu keras kini lebih sering menunduk, seperti takut bayangan sendiri. Miranda tidak kembali ke rumah besar dengan kepala tegak seperti pemenang. Ia kembali dengan langkah berat, karena harga kebenaran tidak pernah murah. Ayahnya tidak lagi menampar, tapi diamnya lebih menakutkan. Ia duduk di ruang kerja sampai malam, memandang dinding tanpa bicara, seolah sedang dihukum oleh ingatan yang ia kubur sendiri. Ibunya dipindahkan ke kamar yang lebih tenang. Miranda duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang dingin. Ibunya menatap Miranda dengan mata lelah. Kamu sakit, Nak. Suara ibunya lirih. Miranda tersenyum pahit. Aku cuma capek, Bu. Ibunya mengusap punggung tangan Miranda pelan. Kamu berani. Miranda menahan air mata. Aku takut. Berani itu bukan tidak takut. Ibunya berbisik. Berani itu tetap jalan walau takut. Miranda menunduk, menangis pelan tanpa suara. Ia ingin berkata maaf karena semua kekacauan ini membuat ibunya makin lemah, tapi ia juga tahu, selama ini ibunya juga jadi sandera. Di gang sempit dekat terminal, Umam berlari ke rumah sakit saat menerima kabar ibunya drop. Ia mengendarai motor tua seperti mengejar waktu yang menertawakan. Sepanjang jalan ia berbisik doa, suaranya patah. Allah, jangan ambil ibu sekarang. Di rumah sakit, Bu Salamah terbaring dengan napas pendek. Umam menggenggam tangan ibunya, merasakan dingin yang makin cepat menjalar. Bu, Umam di sini. Suara Umam pecah. Bu Salamah membuka mata pelan. Matanya menatap Umam dengan lembut, seperti menatap anak kecil yang dulu ia gendong. Bibirnya bergerak, suaranya hampir tidak terdengar. Mam. Umam mendekat. Iya, Bu. Bu Salamah tersenyum tipis, lalu air mata menetes dari sudut matanya. Kamu jangan dendam. Umam menggenggam tangan ibunya lebih erat. Umam tidak dendam, Bu. Umam cuma mau ibu sembuh. Bu Salamah menggeleng pelan. Kalau Allah panggil, ibu pulang. Kamu lanjut hidup. Jangan rusak hati kamu. Umam menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, membasahi tangan ibunya. Ibu jangan tinggalin Umam. Bu Salamah menghela napas, panjang sekali. Allah, jaga anakku. Tangannya yang lemah mengusap pipi Umam sekali, lalu jatuh pelan ke atas sprei. Monitor berdetak, lalu bunyinya berubah jadi garis yang panjang dan sunyi. Umam membeku. Ia seperti kehilangan suara. Ia memegang tangan ibunya terus,
Seolah kalau ia melepaskan, dunia akan benar-benar runtuh. Miranda datang tidak lama setelah itu. Ia mendapat kabar dari nomor rumah sakit yang dulu ia hubungi diam-diam. Ia berlari ke koridor, wajahnya pucat. Begitu melihat Umam duduk di depan kamar, bahunya turun, seperti ia baru sadar ada duka yang lebih besar dari semua drama gedung kaca. Miranda berhenti beberapa langkah dari Umam. Ia tidak langsung mendekat, takut mengganggu. Ia menunduk, air matanya ikut jatuh. Umam? Suaranya pelan. Umam menoleh. Matanya merah, tapi kosong seperti kaca yang retak. Ia tidak marah, tidak menyalahkan, hanya seperti orang yang kehilangan arah. Miranda mendekat perlahan. Aku ikut berduka. Umam mengangguk kecil. Terima kasih. Malam itu, pemakaman dilakukan sederhana. Tanah merah basah oleh sisa hujan. Umam berdiri di tepi liang, menatap turun, seolah sebagian dirinya ikut dikubur. Tetangga datang, sebagian masih menatap dengan sisa curiga, tapi ada juga yang mulai mengerti, karena kabar audit di perusahaan sudah menyebar. Miranda berdiri di belakang, menahan tangis. Ia menatap motor tua yang terparkir di bawah pohon. Motor itu tampak lebih tua dari biasanya, seperti ikut lelah. Setelah semua selesai, orang mulai bubar. Umam masih duduk di dekat makam, sendirian. Miranda berjalan mendekat, duduk beberapa langkah dari Umam, menjaga jarak agar Umam tetap punya ruang bernapas. Miranda mengusap air mata. Maaf. Umam tidak menoleh. Kamu tidak salah. Miranda menelan napas, suaranya pecah. Aku mau minta maaf atas ayahku, atas semua yang keluargaku tutup. Umam menghela napas panjang. Saya marah. Ia diam sebentar. Tapi saya capek marah. Miranda menangis. Aku tidak bisa balikin waktu. Umam akhirnya menatap Miranda. Matanya merah, tapi tenang. Waktu tidak bisa balik. Tapi kebenaran sudah keluar. Ibu saya, paling tidak, dia pergi tidak dalam fitnah. Miranda menggigit bibir, lalu berbisik. Kamu mau pergi dari kota ini? Umam menunduk. Saya mau pulang ke pesantren sebentar. Saya butuh tenang. Miranda mengangguk, air mata jatuh. Ia menahan diri agar tidak memohon seperti anak kecil, tapi tangannya gemetar di atas lutut. Kalau kamu sudah tenang, Miranda berusaha menata suara. Boleh aku tetap ada? Umam memandang jalan tanah di depan, lalu memandang Miranda lagi. Ia tidak memberi janji besar. Ia hanya berkata pelan, kalau kamu mau jalan pelan, kita jalan pelan. Miranda menangis lebih keras, tapi kali ini tangisnya berbeda. Bukan tangis orang yang dipaksa, tapi tangis orang yang akhirnya berani memilih hidupnya sendiri. Di ujung pemakaman, ayah Miranda datang. Wajahnya terlihat tua dan berat. Ia berdiri beberapa meter dari mereka, tidak berani mendekat cepat. Umam menoleh, melihatnya. Dadanya panas lagi, tapi ia menahan. Ayah Miranda menunduk. Suaranya serak. Saya salah. Miranda menutup mulut. Ia tidak pernah mendengar ayahnya bicara seperti itu. Ayah Miranda melanjutkan. Saya tidak bisa hidupkan ayah kamu. Saya tidak bisa bawa balik ibumu. Tapi saya mau tanggung jawab. Kalau kamu izinkan. Umam menutup mata sebentar. Ia mengingat ibunya. Ia mengingat pesan ibunya tentang dendam. Ia membuka mata lagi, suaranya pelan. Saya tidak bisa memaafkan cepat. Umam menelan ludah. Tapi saya tidak mau hidup saya habis untuk dendam. Ayah Miranda mengangguk. Air di matanya terlihat, walau ia cepat menghapus. Umam berdiri, berjalan ke motor tua. Ia menyalakan mesin. Suaranya tetap batuk-batuk, tapi terasa seperti suara hidup yang masih jalan walau ditabrak berkali-kali. Miranda berdiri di pinggir jalan, menatap Umam. Ia mengangkat tangan pelan, seolah ingin menahan, tapi ia tahu Umam butuh tenang. Umam menoleh sekali, menatap Miranda sebentar, lalu mengangguk. Motor tua itu bergerak pelan, meninggalkan debu tipis di jalan tanah. Miranda menarik napas, memandang langit yang mulai terang. Untuk pertama kalinya, Miranda tidak merasa sendirian, bukan karena ada orang yang menyelamatkannya, tapi karena ia akhirnya memilih kebenaran, dan kebenaran itu membuat doa terasa lebih dekat. Di belakangnya, ayahnya berdiri diam. Di depan, Umam pergi pelan. Di tengah, Miranda memegang hatinya sendiri dengan lebih lembut.
seolah baru belajar bagaimana cara hidup tanpa rantai.